Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1-7. Mazmur 32 ayat 1-7 berkata, dari Daud nyanyian ziarah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Saudaraku, Mazmur 32 ini berbicara tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosa-dosanya. Nah, Mazmur ini lahir dari pengalaman Raja Daud ketika Tuhan mengampuni kesalahannya saat ia berbuat zina dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kata selah. Dalam keseluruhan Mazmur pasal 32 ini, kata selah dicatat ada 3 kali. Pertanyaannya adalah, mengapa di situ digunakan kata selah atau jeda? Kata selah ini pertama-tama memiliki makna berhenti sejenak. Saudaraku, berhenti sejenak dari segala sesuatu yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sangat penting. Allah sendiri saat melakukan penciptaan, ia juga berhenti pada hari ke-7. Itu artinya ia perlu beristirahat dan menikmati ciptaannya. Kemudian masa peristirahatan ini dinamakan dengan hari perhentian, di mana Allah memerintahkan agar orang-orang percaya beristirahat dari segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Nah, di Mazmur 32 ini, kata selah atau berhenti sejenak juga kurang lebih bermakna sama, di mana ayat 1-4 itu berbicara tentang pergulatan si pemazmur dengan dosa, namun Allah mengampuni dia. Maka kata selah atau berhenti sejenak ingin mengajak pembacanya untuk bersyukur atas anugerah Allah yang luar biasa yang telah mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah sebabnya si pemazmur berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang kedua, kata selah juga memiliki makna renungkan. Saudaraku, merenung adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Merenung di sini berbicara tentang pergulatan dengan Allah, di mana hati, pikiran, dan jiwa kita memikirkan tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tentang pengampunannya yang luar biasa,
tentang penyertaannya, dan tentang karya keselamatannya di dalam hidup kita. Maka dalam perenungan itu kita disadarkan betapa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, betapa tanpa Tuhan hidup kita akan binasa, dan betapa tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa menjalani hidup sampai sejauh ini. Karena itu, dalam perenungan itu ujungnya harus sebuah komitmen untuk menaklukkan diri kepada Allah, hidup dalam pertobatan, dan mengasihi Dia. Yang ketiga, kata Selah ini juga memiliki makna bersiap-siap untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Itu artinya di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus senantiasa mempersiapkan diri, menata diri sedemikian rupa, agar perjalanan hidup yang akan kita lalui itu adalah perjalanan hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang punya makna dan bukan sekedar hidup. Karena itu saudaraku, sebelum kita memulai sebuah hari yang baru, pastikan bahwa saudara akan memulainya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu bersaat teduh secara konsisten setiap pagi, agar sepanjang hari yang akan kita lalui adalah hari yang diberkati oleh Allah. Karena itu saudaraku, saya berharap kiranya program Sahabat Jemaat ini dapat membantu Anda untuk memulai hari Anda bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa-doa kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami naikkan syukur untuk setiap anugerah-Mu, juga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau bentangkan. Biarlah itu boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami inspirasi, agar sepanjang hari yang kami jalani menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami menjalani hari ini dengan sukacita, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.